Nadiem Makarim 18 tahun penjara. Tim banjir ucapan doa dan dukungan dari karena di dalam alur persidangan ini. Pertama, Jaksa menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News, menghadirkan informasi terbaru dan terpercaya untuk Anda. Bersama saya Nabila Triwardani. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali menjadi perhatian publik nasional maupun internasional. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dikabarkan menghadapi tuntutan hukuman 18 tahun penjara terkait dugaan penyalahgunaan anggaran program digitalisasi pendidikan bernilai triliunan rupiah. Kasus ini turut menjadi sorotan sejumlah media asing karena dinilai berkaitan dengan tata kelola anggaran pendidikan di Indonesia. Program pengadaan Chromebook sebelumnya bertujuan mendukung pembelajaran digital di sekolah-sekolah. Namun dalam pelaksanaannya muncul dugaan ketidaksesuaian spesifikasi perangkat, distribusi yang tidak merata, hingga efektivitas penggunaan perangkat di sejumlah daerah yang masih mengalami keterbatasan akses internet. Hingga kini proses hukum masih berlangsung dan aparat penegak hukum terus melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak terkait. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat akademik mengenai kasus ini, berikut hasil wawancara dan tim Breaking News. Halo pemirsa Breaking News, saya Rahma Oktaviah. Saat ini saya sedang bersama Siti Nabila, merupakan salah satu mahasiswi Universitas Samudra dari program studi pendidikan sejarah. Bagaimana pendapat Anda mengenai sorotan media asing terhadap kasus Nadiem Makarim saat ini? Menurut saya, perhatian media asing terhadap kasus ini sangat penting karena melibatkan pendidikan dan anggaran negara. Hal ini juga menyebabkan bahwa harus ada transparansi yang jelas tentang anggaran negara. Halo pemirsa Breaking News, saya Cinta Ramadhani. Saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa hukum Universitas Samudra, yaitu Yogyakarta. Jadi menurut Anda bagaimana pendapat mahasiswa hukum terhadap kasus yang bernama Nadiem Makarim ini? Menurut saya sebagai mahasiswa saya itu Nadiem Makarim harus menjalankan sesuai transparan dan juga terbuka terhadap publik, yang dimana Nadiem Makarim itu seorang mantan menteri yang dimana mengatur memimpin program kerjanya dari negara. Apakah kasus ini bisa berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan kita? Sangat berpengaruh, yang dimana Nadiem Makarim ini adalah publik, yaitu mantan menteri. Jadi ketika seorang menteri atau mantan menteri itu terkena kasus seperti ini, itu membuat kepercayaan publik itu gitu. Baik, terima kasih ya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tim Breaking News, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa berharap proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook berjalan secara adil, transparan, dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Masyarakat akademik juga menilai bahwa program digitalisasi pendidikan tetap penting untuk kemajuan pendidikan Indonesia, namun harus diiringi dengan pengawasan anggaran yang lebih ketat agar bermanfaat benar-benar dirasakan oleh seluruh pelajar Indonesia. Demikian informasi mengenai perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Publik ini menaikkan kelanjutan proses hukum serta langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola anggaran pendidikan nasional. Saya Nabila Triwardani, mewakili seluruh tim Breaking News, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dan selamat pagi.